Selamat datang di media pembelajaran Matematika Peminatan, kelas 12. Materi, turunan fungsi trigonometri bagian keempat. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menggunakan prinsip turunan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Mari kita mulai langsung materinya ya, yaitu turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri kali ini adalah turunan kedua fungsi trigonometri. Apa itu turunan kedua? Ayo kita bahas. Jika ada fungsi fx, kemudian kalian turunkan sekali seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya menjadi turunan pertamanya yaitu f aksen x. Jika f aksen x ini kalian turunkan lagi, maka terjadilah turunan kedua yang dilambangkan dengan f double aksen x. Ini artinya 2 kali penurunan dari fungsi awal. Cara menurunkannya sama seperti saat mencari turunan pertamanya. Tidak ada yang berbeda. Oke, sudah paham? Baiklah, mari kita bahas contoh soalnya satu persatu untuk lebih memperdalam pemahaman kalian. Contoh soal nomor 1. Tentukan turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 3 sin dalam kurung 2x kurang pi. Oke, langsung aja ya kita bahas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mencari turunan keduanya, terlebih dahulu kalian harus mencari turunan pertamanya. Sehingga, jika ada fx sama dengan 3 sin dalam kurung 2x dikurang pi, turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan, kita tulis dulu angka pengalinya 3, kemudian lihat fungsi trigonometrinya adalah sin. Masih ingatkah kalian apa turunan dari fungsi sinus? Ya, cos. Maka saya tulis di sini cos, ikuti fungsi aljabarnya ya, cos 2x dikurang pi. Kemudian dikalikan dengan turunan aljabarnya berapa? Perhatikan koefisiennya x, yaitu 2. Maka di sini harus dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah, silakan dikalikan, 3 dikali 2, ya 6. 6 cos dalam kurung 2x dikurang pi. Tidak bisa dikalikan lagi ya. Nah, dengan demikian, inilah turunan pertamanya. Setelah kalian mendapatkan turunan pertamanya, barulah kita bisa mencari turunan keduanya. F double aksen x sama dengan, ini angka 6. Berarti kita tulis dulu 6. Terus, fungsi trigonometrinya adalah cos. Apa turunannya cos? Ya, min sin. Maka dikali min sin. Saya kurung dulu. Min sin dalam kurung 2x dikurang pi. Kurung tutup. Dikalikan lagi dengan koefisiennya x. Ya, 2. Cermati lagi angka yang bisa dikalikan. Di antaranya di sini 6 dan 2. Hati-hati, di sini juga ada angka
min 1. Jadi 6 dikali min 1, min 6 dikali 2, min 12. Min 12 sin dalam kurung 2x dikurang pi. Adakah yang bisa dikalikan lagi? Sudah cukup, tidak ada ya. Nah, inilah hasil akhirnya. Bagaimana? Sudah jelas? Ingat ya, untuk mencari turunan kedua harus melalui turunan pertama dulu. Tidak boleh kalian lompat begitu saja. Oke? Oke, mari kita lanjutkan. Contoh soal nomor 2. Tentukan turunan kedua dari fungsi f(x) sama dengan 2 cos kuadrat 3x. Mari kita langsung bahas ya. Oke. Coba saya buat ulang soalnya dulu ya. Fx sama dengan 2 cos kuadrat 3x. Perhatikan soalnya, di sini tersedia pangkat. Jadi, kalian harus mengingat bagaimana caranya menurunkan fungsi yang berpangkat. Semoga kalian masih ingat ya. Mari kita lakukan penurunan yang pertama. F aksen X sama dengan, setiap ada pangkat, berarti kalian harus kalikan pangkat tersebut dengan angka pengali yang di depan. 2 dikali 2, 4. Fungsinya tetap cos dulu ya. Pangkatnya berapa sekarang? Tadi 2, karena penurunan berarti pangkatnya harus dikurangi 1. 2 kurang 1, 1. Berarti pangkat 1 tidak usah ditulis. Tetap ya, cos 3x. Dikalikan. Fungsi trigonometri di sini adalah cos 3x. Jadi, kalian harus mengalihkan dengan turunan fungsi cos 3x. Cos turunannya adalah min sin. Saya kurung dulu ya. Min sin 3x. Ingat selalu dikalikan dengan turunan aljabarnya. Koefisiennya di sini 3, berarti dikali 3. Sudah sampai di sana? Oke. Carilah angka yang bisa kalian kalikan. Angka 4, 3, dan hati-hati di sini ada min 1. Berapa hasil perkaliannya? 4 dikali min 1 dikali 3. Ya, min 12. Cos 3x dikali sin 3x. Untuk lebih mempermudah menurunkan, cobalah kalian ubah bentuk ini menggunakan sudut rangkap. Yang kalian perlukan adalah ingat angka 2, sin, dan cos. Mari kita ubah. Min 12 ini dibagi 2 jadi min 6. Jadi min 6 dikali 2 kali cos 3x sin 3x. Saya lingkari ya, yang diperlukan mengubah adalah 2 cos dan sin. Apakah kalian ingat perubahannya jadi seperti apa? 2 cos 3x dikali sin 3x diubah menjadi sin 2 kalinya 3x. Berarti menjadi sin 6x. Ini saya lingkari ya. Nah, ini perubahannya. Sehingga hasilnya adalah min 6 2 cos 3x sin 3x menjadi sin 6x. Min 6 sin 6x. Bagaimana, bisa ya? Oke, kita baru sampai di turunan pertama, belum turunan keduanya. Jadi, mari kita lanjutkan. Karena berbeda slide, saya tulis ulang turunan pertamanya ya. F aksen X sama dengan min 6 sin 6x.
Ini tujuannya agar kalian lebih mudah memahami untuk mencari turunan kedua. Turunan keduanya kita bisa tulis sama dengan, tulis dulu angka pengalinya ya, min 6. Sin turunannya cos. Di cos 6x dikali dengan turunan aljabarnya ya 6. Sama dengan min 6 dikali 6 min 36. Ini tetap ya, cos 6x. Karena sudah tidak bisa dikalikan, jadi inilah hasil akhirnya. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, kalau masih kurang jelas, silahkan di-pause dulu videonya. Kemudian kalian pelajari dari awal, langkah demi langkah, jangan sampai ada yang ketinggalan, agar pemahaman kalian tidak setengah-setengah ya. Oke, jika sudah jelas, barulah kalian lanjutkan lagi. Oke, untuk turunan kedua, saya selesaikan sampai di sini ya. Hari ini kalian sudah mempelajari turunan kedua fungsi trigonometri. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi, jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan langsung via WA. Karena untuk materi turunan fungsi trigonometri telah berakhir, maka pada pertemuan berikutnya akan diadakan ulangan harian. Sampai jumpa di ulangan harian turunan fungsi trigonometri pada pertemuan berikutnya ya. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Oke, tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan kalian. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.